Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview jurnal untuk memenuhi penilaian tugas UTS pada mata kuliah pengolahan citra. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitria Surati dengan NIM 121231036. Dan yang kedua ada Hurin Konita Mahdi dengan NIM 121231037. Dan yang terakhir ada Muhammad Najmi Falah dengan NIM 121231071. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Face Recognition Using Viola Jones Depending on Python oleh penulis Hansa Dea Ismail dan Stansiu Irina. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada research problem. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan adalah pengenalan wajah dari video langsung menggunakan web kamera di komputer menggunakan algoritma kerangka kerja pendeteksian objek Viola Jones dengan menggunakan Python. Pengenalan wajah dalam sistem ini digunakan untuk memberikan akses masuk ke dalam ruangan hanya kepada orang yang sesuai dengan algoritma pengenalan wajah sebagai pelengkap dari sistem keamanan gedung VIP. Pada part ini saya akan menjelaskan flowchart metodologi pendeteksian wajah. Dimulai dengan video dari kamera, kemudian dideteksi wajahnya apakah terdeteksi atau tidak. Jika tidak, maka akan berakhir. Jika iya, akan melanjutkan ke proses format face and make a rectangular around face, atau memberikan kotak pada area sekitar wajah. Kemudian dilanjut untuk membaca format. Setelah itu dikonfigurasikan menjadi grayscale, kemudian compute aging face, kemudian building the database atau membangun database dari wajah, kemudian face found atau menemukan wajah. Jika wajah itu ditemukan dan sesuai dengan database, maka akan berlanjut take 20 picture, kemudian akan mengcompare dengan database. Jika iya, akan other says, kemudian wajah yang sudah sesuai dengan database tersebut akan dipersilahkan untuk masuk ke bangunan. Jika tidak, maka akan berakhir. Selanjutnya adalah research metode low level, di mana citra yang diperoleh dari webcam, kemudian video yang dihasilkan ditampilkan di jendela eksternal, dan di video dibagi beberapa frame untuk mendapatkan citra. Pada tahap processing, dilakukan beberapa operasi untuk menormalkan gambar dari video dengan mengkonversi citra ke spektrum skala abu-abu lengkap, menormalkan atribut gambar dalam hal warna, ukuran, dan intensitas, memotong area sekitar wajah dengan persegi panjang untuk mendapatkan sebagian besar wajah dengan mengurangi kebisingan background. Terakhir, gambar akan diambil ke ukuran tertentu. Untuk kualitas citra yang diperoleh itu tergantung pada resolusi, yakni dalam megapiksel dalam webcam yang digunakan. Untuk yang selanjutnya adalah research metode mid-level, di mana pada metode pendeteksian objek Viola Jones, yaitu dengan mendeteksi fitur wajah seperti mulut, hidung, dan mata sebagai model utama dalam sistem ini. Dilakukan ekstraksi fitur wajah manusia dan klasifikasi deteksi fitur wajah menggunakan beberapa algoritma berikut ini. Di antaranya ada fitur HAR, di mana memberikan output yang tinggi apabila wilayahnya mirip. Kemudian ada integral image dengan mengubah setiap intensitas pixel. Kemudian ada adabus dengan mengurangi jumlah fitur. Dan yang terakhir ada pengurutan scanning classifier untuk memisahkan fitur-fitur dalam pengklasifikasi yang berbeda dan menghapus fitur-fitur yang bukan wajah. Selanjutnya ada research high level, di mana klasifikasi citra untuk mengenal wajah sebagai persamaan dibuat sebuah database dengan mengambil 20 gambar untuk setiap orang yang disimpan dalam format JPG.
Kemudian membandingkan wajah yang diambil dari video langsung dengan database bangunan wajah manusia dengan menggunakan model Agent Face, Visual Face, dan LBPH Face diinstansiasi dengan memanggil fungsi-fungsi dalam library OpenCV, di mana model mengenali gambar dengan membuat prediksi dan menampilkan label yang sesuai. Untuk pembahasan terakhir dalam jurnal ini yaitu Research Objective. Sistem pengenalan wajah berdasarkan framework Viola Jones dan OpenCV dengan Python, efektif dalam mendeteksi dan mengenali wajah manusia. Sistem ini menggunakan algoritma Viola Jones untuk deteksi wajah dan metode Agent Face, Visual Face atau LBPH Face untuk pengenalan wajah. Sistem menunjukkan hasil baik dalam hal akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi dan mengenali wajah sesuai database. Hal ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti control face, sistem pengawasan, dan sistem keamanan di gedung-gedung pintar atau gedung VIP. Namun, untuk kinerja sistem dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi pencahayaan, resolusi, variasi pose, dan oklusi. Baik, kemudian untuk jurnal yang kedua dengan judul Identifikasi Emosi Wajah, pengguna konferensi video menggunakan Convolutional Neural Network dengan arsitektur VGG16 oleh penulis Lina, Arthur Aditya Marundu, Wasino, dan Daniel Aji Negoro. Untuk pembahasan yang pertama dalam jurnal ini yaitu ada research problem. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem aplikasi yang dapat mengenali emosi wajah dari frame suatu konferensi video secara online, serta bagaimana menguji dan mengevaluasi kinerja sistem tersebut. Mengenali emosi manusia berdasarkan ekspresi wajah peserta dari konferensi video dengan metode Convolutional Neural Network. Dalam eksperimen yang dilakukan, terdapat 4 kelas emosi manusia yang digunakan, yaitu netral, senang, sedih, dan marah. Tidak mudah untuk mengetahui ekspresi wajah yang merupakan fenomena visual, sehingga diperlukan alat bantu untuk mendefinisikan ekspresi wajah manusia. Sistem pengenalan emosi secara otomatis dapat dibuat berdasarkan asumsi bahwa emosi memiliki pola tertentu yang tercermin dari ekspresi wajah. Selanjutnya, research metode low level. Sebelum proses identifikasi emosi, dilakukan tahap pendeteksian wajah menggunakan metode Viola Jones, di mana algoritma dari metode Viola Jones yang digunakan dalam proses pendeteksian wajah adalah sebagai berikut. Ada pembacaan sampel citra dari suatu frame, ada pembacaan fitur HAR dengan mengklasifikasikan data berdasarkan perbedaan nilai dari daerah gelap dan daerah terang, ada perhitungan integral image pada sebuah citra dengan menambahkan nilai piksel secara bersamaan, ada pemilihan fitur HAR sebagai nilai ambang menggunakan metode ADABUS. Kemudian ada pengurutan cascade classifier untuk menghapus wilayah citra yang bukan wajah secepat mungkin. Setelah proses pendeteksian wajah selesai dilakukan, dilanjutkan dengan mengubah data gambar wajah menjadi format yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam model CNN. Sebelum untuk pembahasan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari metode CNN. Di sini ada sebuah diagram di mana metode CNN itu ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap pelatihan fitur, yang kedua ada tahap klasifikasi. Dari tahap pelatihan fitur tersendiri itu ada beberapa algoritma yang digunakan, yaitu ada convolutional layer, ada ReLU atau fungsi aktivasi, dan juga polling layer. Dan pada polling layer tersendiri itu ada 2 macam. Ada proses max polling dan proses average polling. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah tahap klasifikasi, di mana pada tahap ini terdapat beberapa proses, yaitu ada proses flattening, ada proses fully connection layer, dan juga ada proses prediksi.
Selanjutnya adalah research metode mid-level. Tahap identifikasi emosi menggunakan convolutional neural network. Tahap ini melibatkan pelatihan fitur dengan convolutional layer, ReLU sebagai fungsi aktivasi dan pooling layer, di mana pada convolutional layer dilakukan ekstraksi ciri yang terhubung ke area lokal citra masukan. Kemudian ReLU merupakan fungsi aktivasi yang melakukan normalisasi pada nilai yang telah dihasilkan dari convolutional layer. Dan pada pooling layer merupakan pencarian dan penerapan nilai maksimum serta perhitungan nilai rata-rata dari setiap bagian yang ada pada feature map. Kemudian research high level. Dilakukan tahap klasifikasi dengan flattening, fully connection layer, dan prediksi menggunakan CNN. Model CNN akan melakukan ekstraksi fitur dari gambar wajah. Ini dilakukan melalui serangkaian layer konvolusi dan pooling yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan fitur penting dalam gambar. Setelah fitur diekstraksi, dilakukan tahap klasifikasi untuk mengidentifikasi emosi yang terkandung dalam gambar wajah. Ini dilakukan melalui layer fully connection yang menghubungkan fitur-fitur yang diekstraksi dengan level emosi yang sesuai. Setelah dilakukan klasifikasi, model akan menghasilkan prediksi emosi berdasarkan gambar wajah yang diberikan. Prediksi ini dapat berubah label emosi atau probabilitas untuk setiap kelas emosi. Untuk yang terakhir dalam pembahasan jurnal ini ada research objective. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem aplikasi yang dirancang mampu mengenali emosi wajah dari frame suatu konferensi video secara online. Sistem ini menggunakan metode Viola-Jones untuk pendeteksian wajah dan metode Convolutional Neural Network dengan arsitektur VGG16 untuk pengenalan emosi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat keberhasilan deteksi area wajah sebesar 93,15% dan akurasi pengenalan emosi sebesar 88,39% untuk data latih dan 70,17% untuk data uji. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan sistem untuk meningkatkan hasil identifikasi emosi yang lebih tepat pada wajah manusia. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan teknik transfer learning atau menggunakan arsitektur lainnya untuk meningkatkan nilai akurasi sistem. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga dengan judul Deteksi Sarung Samarinda menggunakan metode nerve-based berbasis pengolahan citra oleh penulis Anindita Septiarini, Rizky Saputra, dan Andi Tejawati. Research problem: mendeteksi sarung Samarinda berdasarkan fitur warna dan tekstur. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara jenis sarung Samarinda dan non-Samarinda. Keunikan sarung Samarinda berasal dari proses pembuatannya yang ditenun dengan bahan baku berupa benang khusus yang berasal dari Tiongkok. Keunikan lainnya yaitu memiliki motif yang beragam dan pola utama berbentuk kotak dengan kombinasi warna yang unik. Analisis klasifikasi sarung Samarinda menggunakan metode naive-based dengan ekstraksi cirinya berdasarkan fitur warna dan tekstur. Research metode low level. Pre-processing bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra agar ciri dapat terlihat jelas dan menyederhanakan pada proses selanjutnya, dan dilakukan beberapa tahap, yaitu resize untuk mengurangi waktu komputasi menjadi lebih cepat, kemudian konversi untuk menyederhanakan proses perhitungan, dan hasilnya digunakan sebagai data inputan untuk proses ekstraksi fitur berdasarkan tekstur. Research metode mid-level. Proses ekstraksi ciri pada penelitian ini menggunakan metode color moment untuk ekstraksi fitur warna dan metode GLCM, Gray Level Coherence Matrix, untuk ekstraksi fitur tekstur. Dalam mengekstraksi fitur warna, metode yang digunakan adalah metode color moment untuk menghasilkan fitur warna dari citra pada objek penelitian, yaitu sarung Samarinda. Fitur warna yang diekstraksi terdiri dari mean dan standar deviasi dari setiap channel warna RGB.
Sedangkan untuk mengekstraksi fitur tekstur pada objek penelitian digunakan metode GLCM untuk menghasilkan fitur tekstur dari nilai citra sarung Samarinda. Fitur tekstur yang diekstraksi meliputi kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. Research high level. Pada penelitian ini, metode naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan citra sarung Samarinda dan non-Samarinda berdasarkan fitur warna dan tekstur yang diekstraksi dari citra. Metode naive Bayes adalah metode klasifikasi statistik yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kelas berdasarkan fitur-fitur yang ada. Proses klasifikasi yang digunakan metode naive Bayes diimplementasikan dengan dua cara pembagian data, yaitu latih dan uji, percentage split, dan cross validation. Kinerja dari metode ini dievaluasi berdasarkan nilai akurasi benar dan salah serta precision dan recall dari setiap kelas. Research objektif. Jadi, kesimpulan mengenai hasil pengujian yang dilakukan penulis tentang deteksi sarung Samarinda, yaitu penulis menerapkan metode naive Bayes dengan ekstraksi fitur warna, color moment, dan tekstur GLCM. Pada aplikasi keaslian sarung Samarinda diterapkan dan mampu mendeteksi perbedaan sarung Samarinda dan non-Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model deteksi sarung Samarinda yang dikembangkan dengan metode naive Bayes berbasis pengolahan citra mencapai akurasi tinggi sebesar 98,4% dan tingkat kesalahan rendah sebesar 1,6%. Kombinasi fitur warna dan tekstur dalam proses klasifikasi membantu meningkatkan akurasi pendeteksian. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu dengan judul Perancangan Language Translator Image to Text menggunakan metode Optical Character Recognition berbasis pengolahan citra oleh penulis Fiona Oki Rahmalisti, Suci Aulia, dan Sugondo Hadioso. Research problem: menerjemahkan bahasa daerah pada gambar ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan metode OCR, Optical Character Recognition. Sistem translator image to text dibangun agar pengguna tidak perlu mengetik teks lagi sebagai masukan kata yang akan diterjemahkan. Sistem ini memudahkan bagi wisatawan asing dalam memahami dan menerjemahkan gambar dalam bahasa daerah ke bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ketika mengunjungi tempat wisata di Indonesia. Hasil dari proses OCR adalah berupa teks sesuai dengan gambar output scanner, di mana tingkat keakuratan penerjemahan karakter tergantung dari tingkat kejelasan gambar dan metode yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart diagram alir image to text. Yang pertama, masukkan citra. Proses pemasukan citra yang telah diambil oleh kamera. Citra yang diambil masih dalam format RGB. Untuk yang kedua, RGB, proses mendeteksi warna background yang digunakan. Format RGB citra kemudian diubah menjadi format gray agar dapat mendeteksi karakter yang ada pada citra. Untuk yang ketiga, Kenny H, proses deteksi garis tepi pada citra dan proses pemisahan karakter dengan background agar karakter dapat terdeteksi oleh sistem. Dan untuk yang terakhir, OCR, proses mengubah karakter menjadi teks. Dan untuk penjelasan diagram alir translator image to text. Yang pertama, masukkan citra. Langkah awal dalam memasukkan citra yang telah diambil oleh kamera ke dalam sistem. Nah, karakter terdeteksi OCR pada gambar, karakter akan jelas terbaca jika terdeteksi karakter dengan background pada gambar dan menghasilkan karakter yang dapat dideteksi menggunakan sistem Tesseract. Untuk penghitungan similarity hasil OCR dengan database, menghitung nilai kesamaan karakter hasil image to text dengan database bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah dibuat. Dan untuk penerjemahan teks bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masukkan karakter teks berbahasa daerah, diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencocokkan dengan yang ada di database.
Dan untuk yang terakhir, menampilkan teks terjemahan pada Google Colab. Menampilkan hasil kata yang sudah diproses menggunakan OCR dan sudah diterjemahkan menggunakan database. Research metode low level. Citra yang diperoleh diambil oleh kamera yang masih dalam format RGB. Untuk dapat mendeteksi karakter yang ada pada citra, dilakukan yang pertama, Lineage adalah proses deteksi garis tepi pada citra untuk pemisahan karakter dengan background agar dapat terdeteksi oleh sistem. Untuk yang kedua adalah konversi. Citra yang diperoleh diambil oleh kamera yang masih dalam format RGB. Untuk dapat mendeteksi karakter yang ada pada citra dilakukan konversi menjadi format gray. Untuk research metode mid-level ini, proses pemisahan karakter dengan background pada gambar dan menghasilkan karakter yang dapat dideteksi menggunakan sistem Tesseract. Dalam PyTesseract or Tesseract OCR, terjadi proses pengambilan segmentasi teks secara mandiri, yaitu dengan mengekstraksi ciri sehingga mendapat karakteristik tiap karakter untuk mendeskripsikan sebuah objek dalam proses pengenalan karakter. Algoritma OCR menghasilkan sebuah teks sebagai keluaran dari PyTesseract. Algoritma OCR menganalisis gambar untuk mengidentifikasi dan mengenali karakter, memungkinkan sistem mengubah teks yang terdeteksi ke dalam format yang dapat dibaca mesin. Untuk research high level, teks yang diekstraksi, kemudian dihitung nilai kesamaan karakter, hasil image to text dengan database, bahasa tujuan yang telah dipahami yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masukan dari karakter teks kemudian diterjemahkan dengan mencocokkan pada database dan kata yang telah diproses oleh OCR dan telah diterjemahkan oleh database ditampilkan. Sistem Language Translator Image to Text algoritma ini mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain, memberikan terjemahan akurat bagi wisatawan yang mungkin tidak memahami bahasa lokal. Research Objective. Penelitian tersebut berhasil mengembangkan sistem penerjemahan bahasa menggunakan Optical Character Recognition atau yang bisa disebut OCR untuk informasi wisata di Indonesia. Sistem ini menggunakan teknik pra-pemrosesan gambar, algoritma OCR dan algoritma terjemahan bahasa untuk mendeteksi dan menerjemahkan teks dalam gambar. Sistem mencapai akurasi rata-rata 80% dalam deteksi dan terjemahan teks. Penelitian ini juga menguji pengaruh faktor-faktor seperti ukuran font, sudut, dan jarak terhadap keakuratan deteksi teks. Sistem menunjukkan parameter akuisisi terbaik pada font 55, jarak 1 meter, tinggi 2 meter, warna hijau sebesar 100%. Sistem tersebut berpotensi membantu wisatawan asing dalam memahami dan menerjemahkan bahasa daerah di tempat wisata. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang pemahaman dalam penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mengharap mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.